Halo, balik lagi di channelnya Kursus Salon Murah atau Magic Beauty Salon Story. Di video kali ini aku mau jawab pertanyaan yang ada di YouTube. Nah, ini udah tepat nih kameranya. Jadi aku mau jawab pertanyaan yang ada di YouTube. Gimana sih cara nentuin harga smoothing yang bener? Gampang banget. Kayak gini, tonton video ini sampai habis. Nah, kalau kalian masih bingung-bingung untuk cara tentuin harga smoothing pada umumnya, maksudnya yang rata-rata pasarannya itu di rate harga berapa, itu sebenarnya kalian cara hitungnya itu pastikan dari panjang pendek rambutnya, dari tebel enggaknya rambutnya. Tapi kembali lagi yang aku bicarain ini ya, salon-salon yang posisi bukan ada di mall ya. Kalau posisi ada di mall, dia rate harganya itu beda, karena pasti ada yang namanya service charge, ada yang namanya mungkin kalau sewa hitungannya dia dikalkulasi dengan sewa di lokasi mall, itu kan harganya beda banget dengan posisi salon-salon yang ada di pinggir jalan ataupun salon-salon yang ada di rumahan ataupun home service. Jadi aku bicara rate harganya bukan yang ada di mall ya. Kalau rate harga di mall itu aku bilang di atas rata-ratanya salon pada umumnya. Jadi misalkan rambutnya segini nih. Ini kayak rambutku gini, nah. Aku buka dulu. Rambutku ini pendek. Jadi model-model pixie gitu, pixie hair. Jadi ya segini aja. Kalau rambut ini posisinya itu dia rambut normal, dalam arti nggak pernah dia apa-apain, aku bilangnya nggak pernah dia apa-apain ya, itu di rate harga 150 180 bisa. Rambut yang bukan berwarna ya, jadi dia asli hitam rambut bawaannya. Tapi kalau posisi rambutnya ini sudah berwarna kayak aku begini, itu rate harganya sudah berbeda. Kenapa? Karena yang kita kerjain ini bukan hanya sekedar kita ngoles obat smoothing, pasti ada campuran yang lainnya. Contoh misalkan kita semprot antifreeze dulu sebelum tindakan pengaplikasian obat step pertama ya kan. Dan sedangkan antifreeze ada penambahan treatment, itu kan otomatis ngecas ulang. Jadi serambut-rambutku gini dengan posisi rambut yang sudah berwarna seperti ini, itu kenanya 200.000 ya, 200.000. Perhitungannya kenapa, misalkan kalau kalian bilang kayak gini rambutku kan tipis nih, 200.000 dengan posisi rambut segitu apa nggak kemahalan ataupun nggak kemurahan? Jadi aku jelasin gini dulu. Kalau aku jelasin versi kenapa bisa mahal, misalkan rambut tipis begini 200.000 ya, karena satu itu tadi, karena sebelum tindakan pengaplikasian obat itu kan kita semprot antifreeze. Yang kedua, cara kerjanya itu beda dengan rambut normal pada umumnya. Cara kerja rambut yang sudah pernah diwarna itu kecepatan kerja itu harus ekstra. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena kalau rambut normal pada umumnya kita sambil santai-santai pun masih bisa. Tapi kalau kasus rambut seperti ini itu nggak bisa dibikin santai. Kalau dibikin santai dia nanti akan nge-crush karena bekas diwarna. Terus lagi, kita harus sering-sering ibarat kata itu memberi perhatian ekstra sama rambut ini. Bukan berarti untuk rambut normal kita tidak perhatikan, tapi untuk rambut jenis-jenis yang seperti ini dan sudah pernah terkena pewarnaan, itu kita harus ngelihatnya ekstra banget. Jadi sedikit-sedikit kita harus lihat, dan itu kan juga perhitungannya berbeda. Terus lagi misalkan nih di netralnya itu kita ganti bukan netral bawaan, misalkan kita kasih kayak optimizer kayak gini, itu juga harganya juga berbeda, dia akan nambah cas lagi. Jadi harga itu sesuai, dan harga juga sesuai dengan panjang pendek rambutnya itu juga. Terus lagi kalau posisi rambut kayak gini, bentar aku kasih contoh. Din, Rini Din, nyele rambutmu Din. Kamu nang ngokene sedikit.
madep madep nang aku ae. Posisi dia rambutnya segini, ini hampir sama kayak rambutku, tapi masih agak tebelan sedikit. Nah, ngecasnya pun juga hampir sama dengan rambutku, beda lagi dengan rambut yang seperti ini. Terus mari Dim, nah nyelai rambutmu sedilut nah. Nah ini juga sama-sama pendek, tapi harganya beda. Aduh Brono, sik kamera kita. Nah, ini sekilas itu kalian lihat kan rambutnya dia pendek banget ya. Tapi ini tebelnya minta ampun. Kira-kira segini kalau kita kasih harga 200.000 itu terlalu murah. Apalagi dengan kasus-kasus rambut ini dia kering banget, sudah bolak-balik kena bahan kimia. Segini kalau aku ya posisi rambut segini tuh harga 220, 230.000. Harganya segitu karena permasalahan rambutnya banyak. Nah, sama-sama pendek tapi harganya beda. Yang membedakan itu tadi, cara penanganannya kita pun beda. Soalnya kalau posisi rambut-rambut seperti yang terakhir tadi itu, yang 220 atau 230, itu kita perhatiannya benar-benar kayak kita lagi merhatiin orang sakit. Dikit-dikit dicek, dan ngolesnya pun 2 kali ekstra daripada rambutku kayak begini kecepatannya. Makanya sangat pengaruh dari segi panjang pendek, tebel enggaknya, terus kondisi rambut itu juga kita harus perhatikan. Terus misalkan nih posisi rambut sebahu segini, kalau sebahu segini tapi posisinya itu tidak terlalu tebal, biasanya aku di rate harga itu 250.000 segituan. Tapi kalau di bawah bahu ya, di bawah bahu segini nih biasanya sekitar 270, 280. Ada lagi yang mendekati tali BH belakang ini sekitar 300.000. Tapi kalau agak tebal lagi itu harganya sudah berbeda lagi. Jadi kalian bisa kira-kira sendiri. Kalau misalkan kalian bilang harga segitu terlalu murah misalkan nih kalian bilang terlalu murah, tapi kalau dihitung-hitung menurut kalkulasiku itu sudah untung di rate harga segitu, karena kan perhitungannya juga perhitungan harga obat, harganya berapa, itu 1 kilonya itu bisa kepakai untuk berapa orang, itu kalian harus kalkulasi dulu. Kalau kalian masih bingung-bingung, jadi misalkan gini nih, ini obat Gostrit ini kan isinya 800 ml, nggak sampai 1 kilo. Kalau kalian sudah pakai, misalkan masih utuh posisi, terus kalian ada customer, kalian tulis saja 1 kali gitu. Jadi nanti ini habisnya ke berapa kepala, jadi nanti kamu bisa hitung kalkulasinya. Misalkan ini di rate harga sekarang ini berapa ya, 130 atau 100 berapa gitu. Nah itu kamu bagi, misalkan ini segini bisa nih untuk 5 orang ya, untuk 5 orang itu 130-an itu kalian bagi 5, jatuhnya itu setiap kali kalian ngoles itu berapa rupiah ya kan. Terus misalkan nih aku baginya ini, kalau menurut perhitunganku ya, biasanya satu gini itu bisa 4-5 orang. Aku sih lupa harganya, anggap aja 130.000. Jadi 130.000 aku langsung bagi 5 aja, itu kan ketemunya tiap kepala itu aku harus mengeluarkan modal itu sekitar 26.000 ya, 26.000. Terus nanti ditambah antifreeze-nya itu palingan harga mentok-mentok termahal biasanya 60-70-an segitu, dan itu bisa dipakai berkali-kali lebih daripada 20 kepala biasanya. Jadi anggap aja hitungannya 5.000 gitu atau 4.000. Nah jadi 30.000 modalku. 30.000 ini kalau terus catok di tempatku itu sekitar harga 45.000
45.000 itu sudah cuci catok kering ya. Kita tambahin 30.000 itu tadi kita tambahin 40.000, jadi kan hasilnya 70.000. 70.000 itu anggap aja misalkan kalau serambutku gini ini kan tadi 200.000. 200.000 berarti masih untung. Masih untung posisi rambut segini itu 200.000 masih untung akunya. Jadi untungnya banyak. Cara perhitungannya itu seperti itu. Terus kalau misalkan kalian bingung lagi, Kak, apakah ongkos pegawai kita dihitung? Jawabannya gini, karena kan ini nggak bisa langsung hari ini juga habis kan, kecuali kalau kalian cuma pegang 1-2 orang, kita tuh susah hitungnya. Tapi kalau langsung segini habis itu kita bisa tahu keuntungan kita itu di rate harga berapa. Tapi kalau kita hitung singgelan, biasanya ya kita keluar modal yang segini yang aku hitung tadi, jumlah biaya obat aku tambah sama ongkos catok itu tadi, terus keuntungan kamu berapa, kayak gitu biasanya. Kalau aku hitungnya gitu. Kalau kalian hitungin lagi misalkan sama pegawai kalian, ya kalian bisa hitung aja, misalkan pegawai kamu gajinya misalkan nih 1 juta atau 1,5 juta gitulah. 1,5 juta berarti per harinya itu 50.000 itu kalian tambahin di situ di ongkosnya itu 70 sama 50.000 berarti kan 120.000 ya, 120.000. Terus berarti 200 dikurangi 120.000 itu kan sisa 80.000. Ya itu keuntungan kalian. Tapi sebenarnya kayak obat gini mau gimana tetap untung sih, karena kan pemakaiannya itu nggak banyak. Jadi sebenarnya kayak 30.000 tadi atau 40.000 tadi itu sudah masuknya keuntungannya kalian. Kayak gitu. Jadi kalau treatment di salon itu yang paling menguntungkan menurutku itu adalah di smoothing. Kalau warna itu untung banyak, cuman kalau lagi apes itu ya kita nggak bisa untung. Karena kenapa aku bisa bilang seperti itu, karena kadang rambutnya orang itu kan ada yang udah dikasih bleaching mungkin sekali 2 kali itu ada yang nggak masuk, kita harus nambahin lagi kayak gitu. Itu pemborosan di obat gitu, kita keuntungan itu nipis, tapi ya untung tapi nggak banyak gitu loh. Kecuali kita gigitnya itu di harga jutaan, itu baru kita untungnya seger banget. Tapi kalau untuk kelas-kelasnya itu kayak salon-salon yang di pinggir-pinggir jalan, aku bilangnya yang salon nggak kayak punyaku gini lah ya, kita nggak bisa ngambil keuntungan yang drastis banget, nggak bisa. Karena apa? Kita menyamakan, dalam arti kalau aku pribadi ya, kalau aku membuat manajemen salon itu, bagaimana caranya setiap hari itu ada orang dengan margin keuntungan yang sangat nipis, atau ibarat kata itu ya keuntungan nggak usah terlalu banyak-banyak, tapi orang datang terus, orang butuh terus. Sama kayak kita lagi makan, kita butuh nasi terus. Karena aku manajemennya aku bikin seperti itu, jadi aku nggak ngambil keuntungan yang banyak-banyak kamu. Beda lagi dengan salon yang ngasih harga yang kadang jutaan atau segala macem, kan ada yang kayak gitu. Itu sebenarnya kalau dihitung-hitung itu podo ae gitu. Cuman bedanya kalau salon-salon yang murah nggak terlalu mahal itu kan setiap hari itu ada orang terus, dan kita ngelihat usaha kita setiap hari ada orang terus, itu juga kan happy dengan keuntungan yang nggak terlalu besar tapi salon kamu produktif. Gitu cara menentukan harga smoothingnya. Jadi jangan sampai kalian salah, karena misalkan nih kompetitor kalian misalkan panjang pendek 100 atau 150.000, kalian harus pertanyakan juga. Berarti ya kalian nggak perlu iri kalau posisi dia seperti itu. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena nggak ada untung di situ. Dia dapat capek, asli dapat capek. Dapat pun paling nggak banyak, sangat tipis,
Sedangkan proses kerja smoothing itu kan lama dicatoknya gitu. Modalnya kecil tapi lamanya itu tadi. Jadi buat kalian kalau kerjaan smoothing harus hati-hati, pintar-pintar kasih harga, jangan sampai kejebak. Kalau bisa untuk ngecek rambut ya, supaya kalian nggak salah, ini tips buat kalian. Jangan posisi ngasih harga sebelum dikeramas. Karena apa? Posisi rambut yang sebelum dikeramas itu kan dia lepek-lepek, jadi lengket-lengket gitu, jadi kelihatannya sedikit. Cuci dulu, keringin, baru kasih harga. Karena rambut setelah bersih itu kelihatan rambut ini banyak apa enggak. Jangan sampai kejebak di situ. Rata-rata orang yang nggak untung itu kejebaknya di situ. Jadi harus hati-hati buat kalian yang punya salon, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini.